Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalus salatu wa atammu taslim ala habibi rabbil alamin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali ya di waktu yang mulia, di kesempatan yang mulia ya. Kita tetap diberikan Allah waktu, diberikan Allah tenaga ya untuk terus mengarungi samudera keilmuan ya. Salah satunya kita belajar tentang sejarah kepenulisan Al-Qur'an pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, karena tidak ada nikmat apapun yang bisa kita rasakan setelah kita meninggal ya, kecuali tiga perkara ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Baik, silakan dibuka di halaman 62 ya. Silakan dibuka di halaman 62. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah ummi itu ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Silakan dibuka di halaman 62. Hal kanatil ummiyatu hujjatan 'ala nubuwah. Qad yuqalu inna ummiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat hujjatan 'ala nubuwwatihi haitsu jaa'a ma'a ummiyatihi bi kitabin fihi ilmul awwalina wal akhirin wa jaa'a bi kitabin yu'jizu an mithlihi al jinnu wal insu. Nah, apakah ummiyah atau ummi yang disandarkan kepada Nabi, bahwasanya Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, ya seperti yang saya katakan pada kesempatan sebelumnya, bahwasanya kata ummi itu bisa berarti dua hal. Bisa berarti orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ummi itu adalah orang yang tinggal, orang yang besar, atau orang yang dilahirkan di Ummul Qura, yakni kota Mekah. Nah, terus kemudian beberapa ulama itu memberi pandangan kenapa Nabi itu tidak bisa baca dan tulis, ya. Karena Nabi sendiri, ya, kalau misalnya baca dan tulis tentu akan diragukan, ya, oleh para kaumnya, oleh para orang-orang terdekatnya. Kalau misalnya Muhammad pintar baca tulis, tentu mereka akan mengatakan Al-Quran itu, wahyu-wahyu itu semua berasal dari Muhammad, karena Muhammad adalah orang yang pandai di antara kita. Ya. Maka dari itu beberapa ulama meyakini bahwasanya ummiyah ini memang adalah salah satu tanda kenabian yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Tetapi mu'alif di sini, pengarang kitab ini mengatakan apakah ummiyah, ya, ketidakbisaan Nabi untuk membaca dan menulis ini menjadi dalil atau menjadi hujah atas kenabiannya, ya. Dikatakan bahwasanya ummiyahnya Rasul, ya, dikatakan bahwasanya ummiyahnya Rasul, sisi ummi atau ketidakbisaan membaca dan menulisnya Rasul ini merupakan hujjah atau dalil atas kenabiannya Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun dengan ummiyah tersebut, ya, Nabi tetap membawa suatu kitab yang di dalam kitab tersebut ada pengetahuan tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Tentu kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya membawa berita, membawa kabar atau membawa cerita tentang orang yang dulu saja, menceritakan orang yang dulu. Tetapi bagaimana nanti Isa di yaumil qiyamah datang, bagaimana kejadian di kubur itu bagaimana, terus kemudian kejadian di hari akhir itu bagaimana, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Kemudian meskipun beliau ini ummi, meskipun beliau ini tidak dikatakan tidak bisa baca dan tulis, ya, Nabi itu membawa kitab yang tidak mungkin ditandingi, ya. Suatu kitab yang tidak mungkin ditandingi atau dilawan oleh orang-orang yang serupanya, ya, baik itu dari kalangan jin dan kalangan manusia.
Ya, jadi Al-Qur'an ini merupakan mukjizat terbesar daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya mukjizatnya Nabi yang paling besar itu ketika air keluar dari sela-sela tangan Nabi. Ya. Ketika Nabi bisa membelah bulan, atau Nabi ketika melakukan mukjizat-mukjizat lain. Ya, tentu mukjizat ini terasa biasa, ya, terasa eh, hanya waktu itu saja, hanya bisa dilihat orang-orang itu saja. Contoh, ketika Nabi membelah bulan, Nabi membelah bulan tersebut yang dilihat oleh segerintir orang saja. Tapi kalau Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa dirasakan kehadirannya, efeknya tidak hanya oleh orang-orang yang berada di samping Nabi, tapi juga sampai orang-orang yang mau menjelang kiamat juga merasakan efek daripada Al-Quran tersebut. Makanya Quran itu dinamakan mu'jizatul uzma, atau mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nakulu kami katakan, kita beranjak ke halaman 63. Nakulu kami katakan, "Lau kanatil ummiyatu hujjatan ala risalati rasulin aw nubuwata nabiyyan, lakana kullu rasulin wa kullu nabiyyin ummiyan. Fa inna kulla rasulin wa kulla nabiyyin kana bihajatin ila hujjatin ala risalatihi wa nubuwatihi. Walakin lam yakunil amru kadzalik." Kalau kita mengatakan bahwasanya nabi, ya, itu terbukti, ya, terbukti kenabiannya, terbukti kerasulannya dengan membawa Al-Qur'an, dengan didasarkan beliau itu ummi, ya. Tentu semua nabi, tentu semua rasul selain Nabi Muhammad SAW butuh pembuktian, butuh yang namanya dalil juga, ya. Ya, berarti secara tidak langsung, kalau misalnya kita mengatakan nabi itu untuk membuktikan kerasulannya harus ummi, ya, dibuktikan dengan keummiannya. Tentu kita harus mengatakan, ya, kata muallif, ya, semua rasul berarti harus ummi juga. Ya, tapi pada dasarnya, pada faktanya, ya, bahwasanya setiap rasul, setiap nabi itu enggak ummi, ya, pada faktanya, ya. Padahal mereka juga harus membuktikan risalah dan nubuahnya mereka. Tapi perkaranya tidak seperti itu, ya. Kalau misalnya kita ingin membuktikan bahwasanya semua nabi dan semua rasul itu harus membuktikan kenabiannya, kerasulannya dengan ummi, tentu semuanya harus ummi juga seperti Nabi Muhammad. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Wal Qur'anu nafsuhu hujjatun sati'atun ala kaunihi min indillah. Fa innahu law ijtama'a ulama'ul insi wal jin kulluhum ala ayyatu bimithli la ya'tun. Dan Quran sendiri itu adalah suatu hujjah, suatu dalil yang sangat-sangat luas, ya, sangat lebar, ya, memposisikan dirinya di sisi Allah. Kalaupun orang-orang yang paling pandai dari kalangan manusia dan jin semuanya itu sepakat untuk membuat Quran, tentu tidak ada yang bisa membuat serupa dengan Al-Quran. Ya, dalilnya wa in kuntum ala raibim, ya, wa in kuntum ala raibim mimma nazzalna, ya, mimma nazzalna, ya, itu ayatnya sudah jelas, ya. Kalau misalnya kamu ragu, ya, apakah mikrofonnya ini, karena sudah saya nyalakan mikrofonnya semua. Apakah sudah terdengar? Terdengar. Baik. Kalaupun kita mengatakan bahwasanya kita bisa membuat Al-Qur'an itu sendiri, ya, seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, tentu orang-orang terdahulu pasti bisa membuat Al-Qur'an. Tapi pada nyatanya Al-Qur'an itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari orang-orang yang paling pandai dari kalangan manusia dan jin itu sendiri, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini memang sesuatu yang paling spesial yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ
بهذا السمو وبهذا العلو فهل يوهن أمره أن الذي جاء به يعرف القراءة والكتابة. Oke, kalau misalnya kita mengatakan Quran itu tidak bisa ditandingi karena apa namanya sisi keluhurannya, sisi kemuliaan Al-Quran, kemudian apa namanya keunggulan dalam bidang bahasa, keunggulan dalam bidang balaghah dan lain sebagainya. Terus apakah terasa masuk akal Al-Quran ini diberikan pada orang yang apa namanya tidak mengetahui tulis menulis atau baca? Ya, apakah maksud Allah seperti apa kalau misalnya orang nggak bisa baca tulis, tapi dia disuruh untuk apa namanya membawa Al-Quran atau mendapat amanah Al-Quran. Ya, padahal hal ini ya apa namanya tentu nggak masuk akal kata si muallif gitu ya. Ya, padahal ini apa namanya ya tentu hal yang terasa mudah ya. Hal yang terasa mudah karena Nabi sendiri meskipun kalau kita bisa bilang tidak bisa baca dan tulis ya. Karena ini mukjizat, namanya mukjizat itu apa namanya? Kita tidak tahu Allah ngasihnya kapan. Contoh karena Nabi Muhammad sebenarnya tidak yakin untuk membelah bulan, tapi beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan nubuahnya kepada orang kafir. Ya, jadi tentu apa namanya hal ini terasa sangat masuk akal sebenarnya kalau misalnya kita mau mentelaah lebih lanjut ya. Wa in kanat fi ummiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'na adami ma'rifatil qira'ah wal kitabah hujjatan ala risalatihi. Sebentar. Mana kita? Kita ngambil ini gitu. Ini. Ayo dihafalin dulu. Ya. Wa in kanat fi ummiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimana adami ma'rifatil qiraati wal kitabah. Oke, kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya Rasul itu ummi, yakni Rasul itu tidak tahu tentang baca dan tulis. Dan itu menjadi hujjah, menjadi dalil atas risalahnya, atas kenabiannya. Famal ladzi hamala qaumuhu ala an qalu ma qalu wal qad qalu. Ya. Apa yang membuat para kaumnya itu hingga mereka mengatakan sesuatu yang mereka katakan sebelumnya ya. Pada Al-Qur'an orang-orang kafir itu mengatakan demikian. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Ya. Kata orang-orang kafir itu, tidaklah kami temukan, tidaklah kami dengarkan ya. Hal ini maksudnya seperti Al-Qur'an ini di agama-agama yang lain fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaq. Kecuali barang ini, Al-Qur'an ini, kecuali ini merupakan suatu karangan saja ya. Karangan-karangan Muhammad ya. Jadi mereka ini kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, tidak bisa baca dan tulis. Tetapi kenapa orang kafir Quraisy itu mengatakan ini merupakan karangannya Muhammad, sedangkan mereka tahu Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis. Terus mereka mengatakan ini tulisannya Muhammad, ini bacaannya Muhammad, ini karangannya Muhammad ya. Ini sangat kontradiktif, sangat berketerbalikan ya. Di sisi lain mereka menganggap Muhammad ini tidak bisa baca dan tulis. Ya, terus kemudian kok Muhammad bisa tiba-tiba membuat suatu wahyu? Tentu ini kan Muhammad dapat dari mana kalau misalnya kita pakai logik secara logikanya. Mereka juga mengatakan wa qalu in hadza illa sihru yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Ya, ini tidaklah hal ini, maksudnya Al-Qur'an itu kecuali suatu sihir yang memberikan faidah saja. Ya, mereka menganggap Quran itu sihir. Dan mereka juga menganggap Quran ini cuma perkataan manusia, perkataannya Muhammad. Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Bagaimana Muhammad bisa membacakan itu kepada semua orang? Ya. Saya kalau misalnya kita mau mentelaah lebih lanjut, tentu ada sesuatu yang iskal,
atau sesuatu yang problematik yang dikatakan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad itu sendiri, ya. Seperti contoh begini, kita bisa analogikan. Ketika Nabi Muhammad itu mengatakan bahwasanya beliau itu mengumandangkan, memproklamirkan agama Islam, agama untuk menyembah Tuhannya Esa yang bernama Allah. Mereka ini tidak percaya atas apa yang dibawa Muhammad. Mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa Muhammad untuk masuk Islam. Tetapi ketika Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu memerintah kepada Sayyidina Ali untuk membagikan barang-barang titipan daripada orang kaum kafir Quraisy. Jadi di sisi lain mereka tidak menganggap Muhammad tidak menganggap Muhammad ini, tidak percaya Muhammad karena Muhammad membawa agama Islam, tapi mereka mempercayakan Muhammad ini untuk menjaga amanah mereka, harta mereka, sehingga mereka juluki Al-Amin. Nah, ini kan kaum kafir Quraisy di suatu waktu dia percaya betul dengan Muhammad untuk menjaga barangnya, tapi tidak percaya dengan agama Muhammad, gitu. Jadi mereka percaya dan tidak percaya. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada satu orang? Ya, seperti kata kita menganggap, oh dia tidak bisa baca dan tulis. Terus kemudian, wah ini kok keren sekali. Enggak, ini perkataan manusia ini. Ini sebenarnya bukan masalah di Muhammadnya, tapi masalah di kaum kafir Quraisynya. Ya, mereka bukan mereka bukan tidak meyakini Muhammad, mereka bukan menyingkirkan atau mendeskripsikan tentang agama Muhammad, tapi mereka memang karena kesombongan mereka, karena kecenderungan mereka untuk tetap mempertahankan tradisi nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka, akhirnya mereka ini tidak mau untuk meyakini agama Muhammad. Saya izin dulu ke belakang. Baik. ثم إن كانت في أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على رسالته فماذا في أمية قومه وما الحكمة في أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. Kalau misalnya kita bisa bilang, katanya, Muhammad ini atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Terus bagaimana dengan keumiannya para umatnya? Apakah mereka ini juga tidak bisa baca dan tulis juga? Wamal hikmah, dan apa hikmahnya? Apa yang bisa kita petik ya dari seorang Muhammad ini diutus dalam suatu umat yang ummi, yang tidak bisa dan tulis. Apa hikmahnya kalau begitu? Sedangkan mereka sendiri tidak bisa baca dan tulis. Tilka iskalat wastata'ulat yatslu ba'duha ba'dan wa takhtaliju fi dhihnil bahis walakin biduni mujib. Ini adalah suatu iskal, permasalahan-permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu diutarakan oleh orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Ya, dan
kata mu'alif juga. Nah, ini juga yang apa namanya, membuat otak para peneliti itu, orang yang meneliti Nabi Muhammad, orang yang meneliti tentang agama Islam itu berputar-putar karena tidak mendapatkan apa namanya, jawaban yang pasti tentang hal ini, gitu ya. Tahdidun wa tashkhisun li makanil bi'tsah, ya, penetapan dan juga penegasan tentang tempat di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus. Walakin idza qila innal ummiya huwa alladhi wulida wa nushi'a fi ummil qura wal ummiyun humul ladzina wulidu wa nasha'u fi ummil qura fa hadha yakunu ta'rifan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Akan tetapi kalau dikatakan bahwasanya ummi, ya, kalau ummi itu adalah orang yang dilahirkan, orang yang dibesarkan di Ummil Qura atau kota Mekah. Kemudian kalau misalnya kita mengatakan ummiyun adalah orang-orang yang dilahirkan dan dibesarkan di kota Mekah juga, maka ini merupakan suatu pengertian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, kalau begitu semuanya ummi. Ya, karena semuanya kebanyakan dari apa namanya, Rasulullah sendiri dan kebanyakan sahabatnya itu juga berasal dari Ummil Qura, ya. Wa yakunu tajliyatu li sya'nihi bi tahdidi maulidihi as-sa'id wa tashyisu makani bi itsatil mubarakah khalidah. Dan ini merupakan suatu keagungan, kemuliaan bagi apa namanya, kehormatan Nabi sendiri, ya, dengan ditetapkan tempat lahir yang sangat membanggakan, kemudian penetapan diri Nabi di tempat diutusnya Nabi yang diberkati tempatnya. Fan-nabiyyu ummiyun. Nabi adalah seorang ummi. Wa qaumuhu ummiyun. Dan kaumnya adalah seorang yang ummi juga. Li'annahum kulluhum min ummil qura. Kalau kita mengatakan mereka ini semua dari kota Mekah. Walam tuzkar hadhihi sifatu fi sya'ni ayyin nabi. Dan ini, sifat ini tidak kita temukan di nabi manapun, ya. Ya, yang tinggal di Mekah terus kemudian apa namanya, tinggal di Mekah terus kemudian lahir di Mekah kemudian dibesarkan di Mekah, ini tidak kita temukan pada Nabi manapun. Nabi Ismail pun lahirnya tidak di Mekah, tapi ketika kecil baru dibawa ke Mekah, ya. Sedangkan Nabi dilahirkan di Mekah dan dibesarkan di kota Mekah. Li'annahu lam yakun ayyu nabiyyin ghairu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ummul qura. Tidak ada nabi manapun, tidak ada rasul manapun yang dilahirkan di kota Mekah dan dibesarkan di kota Mekah. Ya, jadi tidak ada sama sekali apa namanya, kalau kita berpendapat bahwasanya orang yang lahir dan besar tumbuh kembang di Mekah dinamakan ummi, maka yang bisa kita katakan seorang ummi adalah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika rahmatun minallahi ala ibadihi wa tashilan lahum haitsu bayyana lahum makana khatamil anbiya hatta ya'rifuhu wa yasilu ilaihi bisuhula idza adraku zamanah wa in a'rada anhu mu'ridun wa jahadu bihi jahidun ba'dama arafahu wa arafa makanah lam yakun 'indahu udhrun wa lam takun lahu 'ala Allahi hujjatun yaumil qiyamah. Dan ini merupakan suatu rahmat, suatu pemberian, suatu anugerah dari Allah atas para hamba-hambanya, dan juga suatu kemudahan bagi mereka. Kenapa demikian? Karena ini akan menjelaskan, ya, menjelaskan. Bahkan dikatakan dalam kitab Taurat, dikatakan dalam kitab Injil, ya, di apa namanya, versi yang asli, bukan versi yang sekarang, bahwasanya semua kitab Taurat, semua kitab Injil, semua kitab Zabur itu mengatakan bahwasanya akan muncul nabi akhir zaman, ya, akan muncul nabi akhir zaman di jazirah Arab, ya, di kota Mekah. Ya, makanya dalam apa namanya, Maulid Ad-Dibai karangan Syekh Abdurrahman Dibai itu ada namanya salah seorang sahabat yang beliau ini masuk Islamnya terakhiran, ya. Masuk Islamnya terakhiran, namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar. Seorang Ka'ab al-Ahbar ini memiliki seorang ayah, dan ayahnya ini berprofesi sebagai rabi bagi kaum Yahudi. Ya, rabi ini seperti pendeta atau kita bisa katakan sebagai ustadznya bagi kaum Yahudi, agama Yahudi. Di dalam Taurat yang dipegang oleh bapaknya, itu ada salah satu halaman yang hilang, yang itu menjadi rahasia besar bapaknya, ya.
ketika bapaknya meninggal, beliau ini Ka'ab al-Ahbar ini mendapat mendapati suatu kotak ya, suatu kotak yang tidak pernah dibuka oleh bapaknya seumur hidupnya. Kemudian beliau berpesan bahwasanya ketika beliau meninggal ini ada peninggalan kotak ini. Karena beliau penasaran, akhirnya membuka ya tentang kotak tersebut ya. Setelah membuka, ternyata itu ada salah satu lembar dari bagian Taurat yang hilang, yang sengaja disembunyikan oleh ayahnya. Ya, bahwasanya di situ di Taurat tersebut itu dikatakan ya, ja'a nabiyyun akhiruz zaman. Nanti akan datang seorang nabi di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah. Tempat lahirnya itu di kota Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan akan berpindah dari kota yang ia cintai yakni Mekah ke Madinah ya. Wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya melebar hingga negeri Syam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir, Ka'ab al-Ahbar ini sudah ada ya. Beliau mengerti bahwasanya oh nabi ada orang yang mengaku nabi lahirnya di Mekah, terus beneran hijrah ke Madinah. Ya, sampai akhirnya ketika Sayyidina Umar membebaskan kota Palestina, Baitul Maqdis di Palestina, akhirnya beliau percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi akhir zaman yang sifatnya itu tertuang atau terdapat dalam kitab Taurat. Ini merupakan suatu pembuktian bahwasanya di kitab-kitab Samawi atau kitab-kitab terdahulu sudah sifati demikian, bahwasanya ada nabi yang akan datang di lahirnya di kota Mekah, tumbuhnya di kota Mekah, tapi terpaksa harus hijrah ke Madinah. Tapi ya karena sifat keegoisan mereka, sifat kesombongan mereka, tidak mau menerima kebenaran yang hakiki, akhirnya mereka tidak mau berpindah dari agama mereka ke agama Islam. Kemudian kalau ini menjadi suatu kemudahan bagi orang-orang untuk mengetahui nabi akhir itu kotanya di mana ya, kota Mekah, akhirnya sudah bisa terdeteksi, mereka bisa sampai ke kota Mekah dengan mudah ya. Kalau misalnya mereka mendapati zaman atau waktu nabi itu ada. Kalaupun ada orang yang menyangkal tentang keberadaan nabi, orang yang mendustakan tentang nabi ya. Ya, setelah mereka mengetahui Nabi, setelah mereka mengetahui tempatnya Nabi, seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka ketahui Nabi Muhammad itu Al-Amin. Muhammad itu adalah orang yang bisa dipercaya. Tapi giliran Muhammad, ketika Muhammad membicarakan tentang ada agama baru selain penyembah berhala itu, akhirnya mereka tidak mau. Bagaimana bisa mereka selama 40 tahun, kemudian gara-gara Muhammad bilang saya membawa agama baru, tiba-tiba mereka menyangkal hal tersebut ya. Lam yakun inda udhrun, padahal mereka tidak memiliki uzur, halangan sama sekali. Ya, ini tentu mereka tidak akan memiliki hujjah atau dalil ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ya. Wa kanat Makkah ma'rufatan bihadzal ism ya. Dan Mekah ini juga sangat terkenal dengan nama ini. Maksudnya kata Ummul Qura ini memang disandarkan untuk kota Mekah. Wal Qur'anu yurakkizu ala hadzal ism, dan Quran sendiri itu sangat fokus sekali untuk membahas atau menyebut tentang nama ini. Haitsu qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura. Ya. Ya, ini adalah suatu kitab Muhammad ya. Kata Allah, ini adalah suatu kitab Muhammad yang kami turunkan ya. Kitab tersebut sebagai mubarakun, sebagai sesuatu yang diberkati, musaddiqul ladzi baina yadayhi, dan sebagai pembenaran atas apapun yang berada di antara kedua tangan Muhammad. Jadi ini merupakan dalil kebenaran atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walitunzira ummal qura, dan tujuannya apa Al-Qur'an ini diturunkan? Untuk agar engkau memperingati orang-orang ummal qura. Ya, maksudnya di sini walitunzira ahla ummil qura. Ya, untuk memperingati atau memperingatkan orang-orang yang berada di kota Mekah. Itu disebutkan bukan Makkah tapi Ummul Qura. Ya, maksudnya Ummul Qura tafsirnya apa? Adalah kota Mekah. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira Ummul Qura. Dan begitu juga sebaliknya
Kami wahyukan kepada dirimu Muhammad suatu Quran. Ya, kami berikan pada dirimu suatu Quran yang berbahasa Arab, Arabian yang berbahasa Arab, litunzira ummal qura, agar engkau memperingatkan ummal qura. Nah, ini apa namanya, tidak disebutkan Makkah secara langsung tapi disebutkan ummal qura. Ya. Waqad dzukirat sifatul ummi fil basyarat allati waradat fil kitab as-sabiqah min at-Taurat wal Injil wa ghairihima. Dan sudah disebutkan juga dalam kitab-kitab terdahulu ya tentang bagaimana spesifikasi atau sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi akhir itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, dan selain dari Injil, Taurat, Suhuf-Suhuf, itu disebutkan bahwasanya Nabi akhir zaman itu memiliki sifat ummi. Ya, memiliki sifat ummi. Ya. Tapi pada zaman sekarang kok tidak ada, Ustadz, apa namanya, kata ummi. Iya, karena kitab-kitab Samawi sekarang, kitab-kitab seperti Taurat, Injil, itu apa namanya, sekarang itu tidak orisinil. Ya, bukan kitab Injil yang asli, bukan kitab Taurat yang asli yang dipegang oleh apa namanya, orang-orang yang memiliki kepercayaan Nasrani dan Yahudi, itu bukan merupakan Taurat dan Injil yang asli. Wala'alla al-hikmah fi tarkizi ala tilka sifah fi tilkal basyarat kulliha hiya tahdid makan tilkan nubuwah al-alamiyyah al-khadidah. Dan semoga saja hikmah atau pesan yang bisa kita ambil, pesan yang bisa kita petik, ya, bahwasanya Al-Quran ini selalu mentarkis atau memfokuskan tentang apa namanya, ummal qura. Kemudian di kitab-kitab sebelumnya juga menyebutkan sifatnya Nabi akhir adalah ummi. Tidak lain tidak bukan merupakan suatu pembatasan, nah, merupakan suatu apa namanya, pengetatan bahwasanya tempat nubuah terakhir itu turun di mana, di Ummul Qura, yakni kota Mekah. Wa qad dzakara al-Qur'anu tilkal basyarat al-'azimah bihadhihi sifat. Begitu juga tidak hanya ada di Taurat dan Injil saja ya tentang sifat tentang nabi akhir ini. Al-Qur'an pun menyebutkan ya. Ketika Allah mengatakan ya dalam surat apa namanya? Ketika Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ya, dalam surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti seorang rasul, dan seorang rasul ini juga seorang nabi. Karena seorang rasul itu pasti nabi. Karena nabi itu jumlahnya ada 124.000 ya. Nabi itu jumlahnya 124.000. Sedangkan rasul itu jumlahnya adalah 313. Sedangkan yang rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu 25 orang saja. Yang menjadi ulul azmi itu 5 saja. Sedangkan sayyidul akhirin wal akhirin, pemimpin ya, pemimpinnya para nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya ya, karena banyak nabi lahir dari silsilah keturunannya Ibrahim, bukan pemimpinnya. Ya. Disifati juga dalam Al-Quran, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Ini orang-orang yang mengikuti seorang rasul, utusan Allah, yang dia juga bergelar sebagai nabi. Ya. Kemudian dia juga ummi. Nah, di sini ada lafadz ummi menunjukkan bahwasanya nabi akhir ini juga memiliki karakteristik sebagai ummi. Ya, begitu juga pada akhir ayatnya, fa'aminu billahi wa rasulihin nabil ummi. Maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasul atau utusannya Allah yang menjadi nabi juga seorang ummi. Al-makna zahir al-mutabadir lil lafdil ummi. Makna yang terlihat, yang terlintas dalam pikiran kita pada lafaz ummi. Walafdul ummi ja'a fil Qur'ani bil ma'nain alladzaini dzakarahuma ahlul lugha wa ahlut tafsir. ولكن المعنى الظاهر المتبادر هو المعنى الذي كانوا فيه من الزاهدين وذكره بعضهم وقال إنه ضعيف. Lafaz ummi itu juga banyak di dalam Al-Quran dengan berbagai macam makna. Ada orang yang mengatakan A, orang yang mengatakan B, dan lain sebagainya. Yang diutarakan oleh para sesepuh atau para pemuka dari ahli bahasa, kemudian ahli tafsir juga. Akan tetapi
makna yang tampak, makna yang terlintas di pikiran kita adalah makna yang mana berasal dari orang-orang zahidin, orang-orang zuhud saja. Dan telah disebutkan sebagian dari mereka, tapi ini adalah qaul yang dhaif. Ya, ini adalah qaul yang dhaif, qaul yang tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Fal Qur'anu kullama dzakara al-ummi awil ummiyin nisbatun ila ummil qura. Ya baik, kalau misalnya kita mengatakan setiap Al-Qur'an itu mengatakan ummi atau ummiyin juga sifat jamaknya, pluralnya itu merupakan nisbat atau disandarkan pada kota Ummil Qura, yakni kota Mekah itu sendiri. Lam yati lahu bibayanin, tapi kalau kita mengatakan ummi ini adalah nisbatnya kepada Ummil Qura, nah, ini tidak ada penjelasan sama sekali yang bisa mendukungnya. Ya. Likaunihi wadihan fi makna. Karena secara bahasa memang sudah jelas ya. Jadi tidak perlu dalil lain, tidak perlu bukti lain. Walakin hina ja'a bihadzal lafzi fi ma'na qillatil ilmi aw adamil ilmi ja'a ba'dahu bima yufassiru. Jadi ketika Al-Qur'an ada lafaz ummi atau ummiin menjelaskan tentang orang yang tidak bisa baca dan tulis, pasti ada tafsirnya. Kalau misalnya ummi atau ummiin ini dimaknai atau memiliki makna orang Ummul Qura atau orang yang dilahirkan dan dibesarkan di kota Mekah, ini tidak perlu tafsir. Jadi memang sudah jelas secara bahasanya kata ummi disandarkan pada orang yang Ummul Qura. Nah, kalau ada yang mengatakan bagaimana bisa kata ummi itu disandarkan pada Ummul Qura Mekah, ya memang itu orang Arab mengatakan demikian. Kenapa misalnya begini? Kenapa orang Arab itu mengatakan bukit itu namanya Jabalun? Kenapa bulan itu namanya Komarun? Kenapa matahari itu Syamsun? Ya, itu ya memang orang Arab itu wadi'ul makna, orang yang menetapkan ya. Begitu juga orang Arab ketika datang ke Indonesia gitu. Kenapa kamu menyebut gunung itu dengan kata gunung? Kenapa tidak bulan? Kenapa matahari dinamakan matahari? Kenapa bukan ini? Ya, karena itu memang sudah istilah yang umum mereka gunakan untuk menamai sesuatu ya. Jadi itu kembali ke uruf atau adat mereka. Ya. Haitsu qala ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum la yazunnun. Jadi kata ummi ini memang sebenarnya tidak kontradiktif ya. Sebenarnya ummi ini memang ada dua makna di dalam Al-Qur'an. Ada yang disandarkan pada ummil qura atau orang yang dilahirkan dan dibesarkan di kota Mekah. Ada ummi ini juga bermakna tidak bisa baca dan tulis. Akan tetapi setiap lafaz ummi ya atau ummul qura ya, itu Al-Qur'an tidak menjelaskan lagi ummul qura itu apa, karena kita sudah paham maknanya adalah Mekah. Tapi kalau Al-Qur'an ingin mengatakan umminya adalah orang yang tidak bisa baca dan tulis, itu pasti akan menjelaskan di ayat setelahnya. Seperti contoh, wa minhum ummiyun, dan sebagian dari orang-orang kafir Quraisy itu ummiyun, adalah orang-orang yang ummi, yang nah ini dijelaskan la ya'lamunal kitaba illa amaniya, yang tidak bisa menulis ya. La ummiyun la ya'lamunal kitab. Lihat, ada lafaz ummi kemudian dijelaskan Al-Qur'an la ya'lamunal kitab alladzina la ya'lamunal kitab, orang yang tidak bisa menulis. Tapi kalau tadi litung zira ummal qura, agar kamu memperingatkan orang ahli Mekah, tidak dijelaskan habis itu ya bagaimana Mekah itu di mana, di Saudi Arabia dan lain sebagainya. Ini ya memiliki makna kuat bahwasanya ummi itu ada dua ya. Yang pertama orang yang lahir dan dibesarkan di kota Mekah, dan yang kedua adalah ummi sendiri adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Faja'ala ya'lamuna al-kitaba illa amani bayanan liqaulihi. Maka la ya'lamuna al-kitaba illa amani itu merupakan sebagai penjelas bagi perkataan Allah wa minhum ummiyun. Walam yasta'milil Qur'anu hadzal lafdha fi siyaqidz zammi wa bima'na 'adamil ilmi illa li bani Israil wa kullam ista'malahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ista'malahu li ashabi ista'malahu li bayani waqi'ih wa huwa kanhum min ummil qura. Kemudian Al-Qur'an juga mengatakan atau menggunakan lafaz ummi dan ummiyin ini tidak sama sekali untuk siwat atau bentuk celaan.
Ya, Al-Quran tidak pernah mencela Nabi Muhammad, tidak pernah mencela para sahabatnya Nabi Muhammad dengan kata ummi. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu mencela Nabi Muhammad dengan kata ummi dengan perspektif atau dengan makna bahwasanya dia tidak bisa menulis dan membaca. Ya, ya ini harus di underline ya. Ini harus digarisbawahi bahwasanya Al-Quran meskipun mengatakan Nabi Muhammad SAW ummi, bukan berarti kata ummi di sini adalah untuk mengkreditkan atau memperburuk citra dari Nabi Muhammad. Jadi tentu secara tidak langsung Al-Quran itu tidak mengatakan Nabi Muhammad sebagai ummi adalah tidak bisa membaca dan menulis. Karena Al-Quran tidak mungkin mencela Nabi Muhammad. Ya, kecuali kata ummi ini disandarkan pada Bani Israel. Iya, kalau disandarkan pada Bani Israel, secara fakta atau faktualnya memang ada Bani Israel yang tidak bisa membaca. Ya, tapi setiap digunakan lafadz ummi ini untuk Nabi dan untuk para sahabatnya itu digunakan untuk menjelaskan waqi'ihim atau sesuatu yang terjadi pada diri mereka bahwasanya mereka ini berasal dari Ummul Qura atau berasal dari kota Mekah. Inna ummata ummiyah la naktubu wa la nahsab. Ya. Baik. Sudah 45 menit. Dipersilakan bagi teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau pengen bertanya sesuatu apapun, silakan diajukan di kolom obrolan ya. Di obrolan silakan. Nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaannya.
Iya, jika kita membedakan lafadz ummi yang dinisbatkan atau disandarkan pada Nabi atau pada orang Bani Israel, ya tentu ini perbedaannya tercantum atau terdapat pada ulumul Quran, ya tidak dibahas pada apa namanya ilmu sejarah kepenulisan Al-Quran ini, ya karena perbedaan ini terlalu panjang kalau dijelaskan dalam ilmu ini, ya. Jadi ada, tapi hanya dijelaskan pada ulumul Quran, ya, lafadz ummi yang disandarkan pada Nabi atau para sahabat dengan yang disandarkan pada Bani Israel. Kemudian seorang Nabi kenapa disebutkan 25 saja? Ya, karena pertama bahwasanya Al-Quran ini apa namanya berisikan tentang ilmu awalin wal akhirin, ya, mencakup dari ilmu orang-orang yang terdahulu dan masa yang akan datang. Tetapi kalau misalnya disebutkan semua nabi yang berjumlah 124.000 di dalam Al-Quran, kemudian Al-Quran itu hanya terbatas 30 juz saja, tentu nama-nama ini apa namanya Al-Quran hanya berisikan nama-nama saja, ya. Tentu tidak akan efektif, ya. Tentu tidak akan efektif dalam menyebutkan ilmu awalin wal akhirin kalau hanya menyebutkan nama-nama nabi saja. Jadi yang disebutkan memang yang memiliki mukjizat yang sangat besar, ya. Contoh misalnya seorang Nabi Yunus, tentu yang kita tahu bahwasanya dimakan oleh hut atau ikan paus di zaman sekarang. Tetapi selain itu beliau memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain yang tidak terdapat atau tidak tercantum namanya di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian dalam halaman ke-63, silakan dibuka. Bahwasanya di situ disebutkan inna ummatan ummiyah. La naktubu wa la nahsab. Kita adalah seorang umat yang ummi, ya. Ummi di sini berarti dinamakan lain bukan merupakan orang Ummul Qura atau orang-orang yang dilahirkan atau dibesarkan di kota Mekah, tapi di sini ummi adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, wala nahsab, dan tidak bisa berhitung. Tentu sangat sangat aneh sebenarnya, karena kita tahu orang-orang kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang ahli berdagang, ya, ahli berdagang, tetapi mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa berhitung. وهناك رواية كان لها دور في صرف الناس عن التأويل الصحيح لتلك الآية فلا بأس بأن تكون لنا وقفة عند تلك الرواية حتى نكون على بينة من أمرها فمنها ما رواه الشيخان وأصحاب الجماع والسنن واللفظ للبخاري. Dan di kitab-kitab hadis juga ada banyak riwayat yang menunjukkan, ya, bahwasanya kata ummi sendiri itu berarti orang yang tidak bisa baca dan tulis, termasuk juga sesuatu yang atau hadis yang diriwayatkan oleh Syekhon. Di sini Syekhon adalah sahibi Sahih Bukhari wa Muslim, yakni Imam Bukhari dan Muslim, wa ashabil jawami wa sunan, ya, dan juga pemilik jami' sunan seperti Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan lain sebagainya. Wal lafdhu lil Bukhari. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Al-Aswad ibn Qais, حدثنا سعيد بن عمرو وأنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. Ya, diriwayatkan dari salah seorang perawi yang bernama Adam dalam Sahih Bukhari. Beliau mendapatkan daripada Syu'bah, kemudian menceritakan pada kita Al-Aswad ibn Qais, yang menceritakan pada kita Sa'id ibn Amr, bahwasanya beliau mendengarkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anin Nabi, daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya inna ummatun ummiyah, kita adalah seorang umat yang ummiyah, yang tidak bisa baca dan tulis. La naktub, tidak, sama sekali tidak pernah menulis, wala nahsab, dan tidak pula menghitung, ya. Asyahru hakadha, ya, baik sebulan begini ya, katanya, ya, 29 hari kita tidak menulis atau 30 hari kita tidak menulis. Tapi apakah di situ Nabi tidak pernah menulis sama sekali? Tidak juga. Di situ menunjukkan bahwasanya kita tidak pernah menulis, ya, dalam waktu 1 bulan atau kurun waktu 1 bulan.
Tapi bulan berikutnya ada potensi atau ada kemungkinan beliau juga menulis karena ada riwayat lain yang menunjukkan Nabi Muhammad di akhir halaman tersebut kataban Nabiyyu biyadihi Ibnu Abdillah. Bahwasanya Nabi sendiri kalau bisa kita mengatakan Nabi tidak pernah tulis atau tidak pernah menulis, padahal Nabi sendiri pernah menulis dengan tangannya sendiri Muhammad Ibnu Abdillah. Ya. Jadi kontradiksi atau perbedaan antara riwayat di dalam hadis ini bisa kita tarjih, kita bisa takwil ya makna dari satu makna ke makna yang lain kalau kita memiliki pemahaman tentang mustalah hadis itu sendiri. Ya. Ya, silakan. Ya. Hadza wa idza nadharna ila riwayah min nahiyati matmuniha. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari riwayat hadis ini dari sisi isinya atau konteks isi dari hadis tersebut. Famadmunuha yukhalifu waqi'al amri fi ahdin nabi. Nah, tentu secara faktanya isinya ini, kalau misalnya kita mengatakan Nabi itu tidak pernah menulis, tentu berbeda secara faktanya atau secara realitanya, karena Nabi Muhammad SAW itu pernah menulis, ya. Fi ahdin Nabi dalam masanya Nabi SAW. Faqad sabata anin Nabi SAW annahu kataba faqad rawal Imam Muslim, ya. Hadatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Handhari wa Ahmad ibn Jinab al-Masisi jami'an an Isa ibn Yunus wal lafdhu li Ishaq. Akhbarana Isa ibn Yunus akhbarana Zakaria an Abi Ishaq anil Barra qala lamma ahsara Nabi sallallahu alaihi wasallam indal baiti salihuhu ahla Makkah ala ay yadkhuluha fayuqimu biha thalathan wa la yadkhuluha illa bi jalbani silah as-sayf wa qarabi wa la yakhruju bi ahadin ma'ahu min ahliha wa la yamna'u ahadan yamkuthu biha mimman kana ma'ahu. Ya. Qala la'ali uktub syarat bainana bismillahirrahmanirrahim ada ma qada ali Muhammad. Ini juga ada salah satu riwayat hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad juga pernah menulis. Beliau pernah menulis bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qada, ini adalah sesuatu yang menggugat atasnya Muhammad SAW. Ya, ketika terjadi konfrontasi atau perbedaan pendapat antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy, ketika kaum kafir Quraisy itu menyalahi aturan atau menyalahi perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi membuat surat yang ditujukan oleh kaum kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah sesuatu yang dipertentangkan atau sesuatu yang diperdebatkan oleh Muhammad Rasulullah. Ya, ini Faqala lahul musyrikun. Kemudian orang-orang musyrikin Mekah itu mengatakan, "Lau na'lamu annaka Rasulullah tabi'nak." Kalau kita mengetahui bahwasanya dirimu adalah utusan Allah, maka kita akan diikuti dirimu. Tapi dalam faktanya mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad. Walakin uktub Muhammad ibn Abdillah. Ya, akhirnya ketika saat itu Nabi Muhammad mengatakan Muhammad Rasulullah, sedangkan pada faktanya mereka tidak mau mengikuti Rasulullah. Akhirnya mereka memerintahkan Nabi untuk Muhammad ibn Abdillah. Fa'amara Aliyan ayyamhaha faqala Ali la wallah la amhaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arini makanaha fa'arahu makanaha famaha wa kataba ibn Abdillah. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis, sedangkan pada saat kejadian tersebut Nabi Muhammad membuat surat dengan tangannya sendiri kepada orang kaum kafir Quraisy, hadza ma qada Muhammad Rasulullah. Terus kemudian mereka memberikan surat itu, mereka pengennya Muhammad ibn Abdillah. Kemudian memerintahkan Ali untuk menghapusnya. Sayyidina Ali nggak mau, kemudian beliau menghapus tulisannya sendiri dan menulis lagi Muhammad ibn Abdillah. Jadi bisa kita katakan atau bisa kita simpulkan, kalau kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis, ini merupakan pernyataan yang sangat salah. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad disifati dengan ummi adalah seseorang yang dilahirkan di kota Mekah, kemudian dibesarkan di kota Mekah. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.